Kita lanjutkan 15 menit ke depan dari rumah sakit di daerah. Pemateri berikutnya adalah Dr. Abdullah Najih, spesialis paru. Beliau adalah Satgas COVID di Rumah Sakit Sampang. Akan memberikan pengalaman kasus COVID-19 dan penyulit di Kabupaten Sampang. Kami persilahkan. Silakan Dr. Abdullah Najih untuk memulai presentasinya 15 menit ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Abdullah Najih, bekerja di Rumah Sakit Dr. Muhammad Zain Sampang. Kami akan mencoba untuk memberikan materi tentang kasus COVID di Sampang dan permasalahan yang ada. Kita langsung aja, ada kasus pertama, yaitu perempuan umur 25 tahun, pekerjaan ada PNS. Dari anamnesa itu batuk kering tidak sembuh-sembuh selama 14 hari. Ada batuk, kadang-kadang pilek juga, nyeri tenggorokan, tapi tidak panas. Riwayat penyakit dahulu, setelah ikut pelatihan selama 3 hari di Surabaya, 2 hari setelah pelatihan panas badan, batuk, pilek, tapi tidak sesak. Terus berobat ke dokter, 5 hari setelah berobat batuk berkurang, panas masih naik turun. Tapi ada keluhan sesak. Berobat lagi ke dokter, disuruh istirahat di rumah, tidak boleh keluar. Setelah 3 hari sesak membaik, tapi batuk kering tetap sampai berobat sekarang ini. Tidak ada riwayat asma ataupun TB atau yang lainnya. Dari pemeriksaan fisik, kondisi umum cukup pada datang di poli, tekanan darah 120, 80, RR-nya 22 kali per menit, nadi 80, saturasinya 95, pulmonnya tidak ada keluhan atau tidak ada masalah. Dari laboratorium pun itu normal, dan kita coba dari anamnesa dari ada panas, kita curiga ada ke arah COVID, sehingga kita lakukan rapid COVID ternyata non-reaktif. Dari foto kita lihat ada pneumonia bilateral. Ini hari ke-14 ya, setelah gejala-gejala yang ada. Kami diagnosa pneumonia membaik dengan terapi kodein 10 mg 3x1, acetyl 3x1, vitamin C 3x1, dan isolasi mandiri 14 hari. Dan kita renyakan swab. Hasil swab setelah 7 hari hasilnya negatif. Dan keluhan membaik. Ini adalah kasus yang pertama. Jadi ini pasien ini tidak MRS karena hanya batuk saja. Sesaknya sudah berkurang, jadi keluhan datang itu hanya batuk saja. Sehingga kita isolasi mandiri sampai hasilnya swab hasil negatif. Antibiotik bisa diberikan. Antibiotik tidak kita berikan. Untuk kasus yang kedua, nyonya I, nona I, 20 tahun, mahasiswa. Anamnesa adalah datang dengan batuk sesak sejak 5 hari disertai panas selama 2 hari, ada nyeri tenggorokan, sesak makin memberat 2 hari terakhir ini, pilek kadang-kadang. Riwayat penyakit dahulu tidak ada asma, ada tapi alergi dan TB tidak ada. Riwayat perjalanan dari Malang 22 hari yang lalu, kuliah di Malang. Dari pemeriksaan fisik, kondisi umum lemah. BCS 456 bagus, tensi darah 100/60, nadinya 100 kali per menit, suhu 38,6, RR-nya meningkat di 28, dan saturasi oksigen 90% tanpa oksigen. Tidak ditemukan wheezing, ronki, ya, vesikuler semuanya, tidak ada masalah di dalam pemeriksaan fisiknya. Abdomen juga tidak ada nyeri, tekan. Dari pemeriksaan laboratorium, hampir normal, semua normal, tidak ada limfopenia, tidak ada. Jadi, dan kita lakukan COVID-nya non-reaktif dan TCM-nya not detected. Dari foto, kita lihat ada pneumonia bilateral. Diagnosa kami adalah pneumonia seperti TB paru, karena sudah di TCM tadi. Tata laksana kita lakukan adalah kita masukkan ke ruangan isolasi dengan infus PZ 14 tetes, injeksi levofloxacin 1 kali 750 mg, injeksi ranitidin 2 kali 1 ampul, vitamin C 3 kali 1, trip paracetamol, dan salbutamol, sama kodein. Evaluasi hari pertama, sesak berkurang, RR 24, saturasi 97 dengan simple masker, dengan mengeluh nyeri perut dan mual, hasil TCM-nya not detected. Habis itu tambahan, kita tambah sukralfat sirup, dan injeksi dan sentron bila perlu saja. Hari kedua tidak sesak, RR22 memakai oksigen nasal, saturasi sudah 96%, kita terapikan lanjut. Hari ketiga, keluhan sudah tidak ada, aktivitas normal, lepas oksigen, saturasi 94%.
Dan sampai sekarang kita masih menunggu hasil swab dan tetap isolasi di BLK. BLK ini adalah suatu gedung di mana di Sampang kita gunakan sebagai rumah sakit darurat. Permasalahan yang ada di RSUD kami adalah ruang isolasi khusus COVID tidak ada. Dan kami akan membuat solusinya adalah membuat ruang isolasi terpisah dengan rumah sakit sambil mempersiapkan ruang isolasi COVID yang ada di rumah sakit untuk kasus-kasus berat. Kita akhirnya sepakat di kabupaten ada suatu gedung badan latihan kerja di mana itu yang kita akan buat sebagai rumah sakit darurat, di mana di sana adalah PDP ringan dan sedang kita rawat di sana ataupun ODP dengan komorbid. Permasalahan yang lain adalah alat screening dan diagnosa. CT scan kita belum ada. Kami rumah sakit kami tipe C, rapid test terbatas dan swab baru dapat. Yang ketiga adalah obat khusus penanganan kasus pada berat dan COVID belum tersedia sesuai dengan rekomendasi PDPI. Jadi masih dalam proses pengadaan. Di daerah kami untuk menegakkan diagnosa sangat sulit dengan perlengkapan-perlengkapan yang ada. Solusinya yang kami lakukan adalah dengan membentuk beberapa tim. Kita konsul, yaitu kita ada grup di RSUD itu yang ada tim COVID-nya, yaitu ada dokter penyakit dalam, ada teman sejawat jantung dan anestesi dan lain-lain, semuanya ikut dalam grup itu. Jadi pada saat ada kasus kita akan konsultasi, kita akan rembukan, kita akan diskusi di tim itu. Di samping itu kita juga akan cross check lagi atau minta pendapat lain ke tim penologis Madura. Kami punya grup WA dari tim dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Kita diskusi tentang pasien-pasien kami. Itu pun kami masih kadang ragu-ragu. Kita akan juga minta suatu advice dari tim Pinere Sutomo. Salah satu tim kan ada dokter jaganya, tiap harinya ada. Kita akan minta untuk memberikan asupan ataupun adjustment, apakah ini dimasukkan ke ODP, PDP, dan lainnya. Disitulah kita akan secara langsung akan melakukan diagnosa dan akan kita tidak lanjuti untuk penanganan berikutnya. Jadi permasalahan-permasalahan tadi itulah yang ada di rumah sakit kami, tapi kami tetap harus mencari solusinya. Saya kira itu, Dr. Hud, yang bisa saya sampaikan di rumah sakit daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan, di Sampang sendiri sudah ada yang positif, dokter? Kami di Sampang belum ada, karena tim kami untuk swab-nya juga masih baru, ya. Jadi tapi tetap kita lakukan sesuai dengan protokol yang ada. Kami merawat beberapa pasien, di mana kita lakukan itu sampai sekarang hasilnya masih tahap menunggu hasilnya. Seperti itu. Jadi ada permasalahan juga di case finding juga mungkin dokter juga. Betul. Terima kasih Dr. Abdullah Nazih. Ini gambaran situasi di Sampang. Sampang itu di Madura. Sampai sekarang masih belum ada yang terkonfirmasi COVID-19. Dan ini gambarannya terlihat ada gambaran-gambaran menyerupai COVID yang mungkin perlu diwaspadai ke depan untuk lebih menyiapkan case pending untuk pasien-pasien dengan kecurigaan COVID-19. Jadi tipe C ya di Sampang ya. Iya, tipe C. Terima kasih untuk berbagi pengalamannya.